Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, kita lanjutin lagi untuk Fight.js dan React.js-nya juga guys ya. Jadi di video kedua ini ya, episode kedua ini kita bakal bikin templating system ya guys ya. Dengan menggunakan template-nya ini kita pakai Bootstrap Sysla guys ya, yang kemarin kita udah tunjukin di YouTube Kang IT untuk episode yang pertama guys. Oke, langsung aja kita ke template-nya guys ya. Nah, di sini gua udah siapin asetnya guys ya. Jadi gue bakal cut aja di sini, gue taruh di belajar React. Habis itu gue taruh di front end. Nah, taruh aja di folder sini, guys. Kita taruh, kita paste di sini. Nah, kalau udah kita refresh. Nah, kalau udah di sini ya udah, kita tinggal langsung aja masuk ke dalam projectnya, guys ya. Kita ke front end. Nah, di front end ini asetnya kita taruh di sini, guys. Nah, untuk aset ini sebenarnya kalau aset yang gua bikin ini guys ya, ini tuh udah gua jadiin offline semua. Jadi sebenarnya kan kalau Stisla itu coba ya kita cek di SRC kalau nggak salah. Oh bukan di dev. Oh iya ya di SRC page, kemudian di bagian layout masternya ini. Nah ini kan masih banyak tuh untuk apa sih namanya Bootstrap min CSS-nya, kemudian font awesome-nya juga masih online gitu, dan kemudian yang lain-lainnya juga masih online gitu guys. Jadi di sini sebenarnya kalau misalkan kalian pengen dijadiin offline, kalian bisa copy aja. Misalkan contoh ini kalian copy CDN-nya, habis itu kalian paste di browser, kalian enter, habis itu langsung ini di apa namanya select all aja, Ctrl A, habis itu kalian copy, kalian bikin aja foldernya dengan nama, misalkan contoh sesuaiin aja dengan nama, misalkan contoh di sini jQuery.min.js kayak gitu guys ya. Nah karena gua udah ada asetnya yang gua offline-in, karena ini kan banyak banget aset yang ibarat online lah. Jadi kalau misalkan online tuh harus banget dia ngeload aset lagi yang ada pada browser ini guys ya, yang online ini. Jadi kalau menurut gua sih saran dari gua guys, lebih enak tuh kalau misalkan kita pakai static file, kita lebih baik pakai yang offline aja. Jadi kalian bisa di offline-in dulu, di sini kita bikin folder misalkan contoh, atau enggak bikin file dengan nama jQuery min.js kayak gitu. Jadi sesuaikan aja lah. Dan untuk yang bootstrapnya juga hampir sama kayak gitu guys ya. Oke, tanpa lama-lama di sini kita bakal langsung aja kita templating seperti biasa. Nah, kalau misalkan kita pakai CRA guys ya, biasanya itu kan di public ini ada index.html untuk static file ya. Static file itu kita pakai di public ini. Cuman untuk kali ini kita bakal pakainya di sini index.html. Kita kalau misalkan di feed.js ini kita pakainya di index.html ini guys. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan aja untuk apa sih namanya, di sini tuh sebenarnya cuman buat naruh ini aja sih guys, static files dari aset yang ada di sini nih. Nah kalau misalkan dulu tuh ya, kalau misalkan dulu kita pakai CRA itu, kalau enggak gini aja deh, kita copy dulu guys ya untuk asetnya. Nah di sini juga gua udah punya codingannya guys. Gue bakal copy aja yang ada di sini guys. Kita bakal coba gue buka Sublime lagi, habis itu gue open folder. Gue di sini udah siapin sih sebenarnya untuk apa namanya asetnya. Jadi sebenarnya kalau aset ini kan kalian tinggal copy aja nih, tinggal copy-copy aja gitulah. Jadi nggak perlu ribet-ribet amat sih. Kalian tinggal copy-copy aja. Kayak misalkan contoh nih, gue ke Stisla, misalkan contoh gue ke Stisla, habis itu ke SRC, ke page. Nah, habis itu kalian ambil aja yang ada di layout master nih, yang ada di sini kalian ambil, kemudian yang master 3 atau enggak master, yang ada master di sini juga kalian ambil. Cuman untuk mempersingkat waktu, karena ini templatingnya lumayan banyak guys ya, jadi gua bakal langsung aja ambil dari yang udah gue siapin aja guys ya. Jadi biar ada penjelasannya juga terkait pemakaiannya seperti apa gitu. Oke, kita ke front end mungkin. Oh iya nggak ada guys ya di sini. Udah deh, kita bakal ngambil aja dari si ini. Kita coba ambil, open folder lagi. Kita coba ke test React. Harusnya sih di sini ada nih. Nah, index HTML-nya gue copy aja dari head atau enggak dari doc HTTP. Habis itu kita copy, kemudian kita paste di sini doc HTML, kita sampai slash head. Nah kalau udah, kemudian kita coba copy lagi bawahnya, copy ini, kemudian taruh di bawah sini. Oke, kalau udah nih guys. Nah, maksudnya ini di sini nih kayak Laravel guys. Kalau misalkan kita pakai Vue.js itu, jadi kita ini nggak perlu pakai kayak kalau kita di CRA itu kan kita pakainya index HTML yang ada di public. Dia tuh harus kayak gini guys codingannya. Public, public gitu, URL.
Nah, ini kan kalau misalkan ini lumayan ribet lah. Contohnya kan lumayan ribet harus pakai kayak gini. Cuman kalau misalkan kalian kalau pakai static files itu kita harus kayak gini lah buat nambahin di index.html-nya nanti, karena ini div id root ini saling berhubungan guys nanti sama si main.jsx ini. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya ini kalau bisa jangan dihapus guys, div id root ini jangan dihapus. Kemudian script type modul src main.jsx ini jangan dihapus. Jadi kita kalau misalkan mau nambahin static file atau enggak static asset itu ya udah gini aja cukup kalau misalkan untuk di Fat.js guys ya. Nah, bedanya sama CRA tuh kayak gitu guys. Untuk penempatan static filesnya lah. Jadi kalian juga bisa cek aja kalau CRA itu seperti apa untuk templating sistemnya guys ya. Paling ya kayak gini aja sih guys. Ini gua zoom aja deh. Nah, ini gua zoom. Jadi kalian bisa cek aja yang dibutuhin tuh apa aja. Jadi di sini aset CSS Bootstrap, berarti kalian misalkan contoh dari si stislanya ini kalian copy yang bagian ini, kemudian font awesom ini kalian copy karena ini gua jadiinnya all to font awesom all to CSS. Habis itu kalian copy juga yang ini stylenya. Kalian copy. Jadi ya udah kayak gini guys. Cuman di bagian data table bootstrap ini ya ini mah kalian ngambilnya dari sini nih. Kalian bisa ke PC habis itu ke bagian tables ya. Bagian modules, data tables. Nah, ini kan ada beberapa yang diinihin tuh node modules tuh. Nah, ini kan data table bootstrap min CSS ini nanti kalian bisa cari aja guys, CDN-nya banyak lah. Tapi kalau misalkan kalian pengen offline-in yang tadi gue bilang guys caranya guys ya. Seperti itu guys ya, paling cuman ya kayak gini aja guys untuk ininya apa sih namanya statistik lagi static file asetnya kayak gini guys ya untuk headernya. Jadi CSS-nya kita seperti biasa sih guys, CSS kita taruh atas, untuk scriptnya kita taruh bawah, jQuery, popper, kemudian bootstrap, jQuery, moment, nah ini kita taruh bawah guys ya. Nah kalau misalkan udah guys, kalau misalkan ini udah harusnya sih ini udah cukup guys ya. Kita bakal lanjut, kita bikin ininya, kita bakal lanjut ke bagian ini aset yang ada dalam src ini kita delete aja guys karena nggak perlu. Kemudian app.css sama index.css kita delete karena udah nggak penting. Jadi sisain aja dua file ini guys, app.jsx sama main.jsx guys ya. Jadi kalian bisa sesuaikan berdasarkan yang ada di ini gua nih di src-nya. Jadi kita bakal ngoding di src hampir sama sih kayak misalkan contoh yang CRA itu guys, kita ngodingnya di src, cuman mungkin bedanya kalau misalkan yang CRA ini kita pakainya index.js, kalau misalkan di Fat.js ini kita pakai main.jsx. Hampir sama sih sebenarnya, nggak ada beda-bedanya. Nah, ini import index.css nya kita hapus karena filenya udah nggak ada. app.jsx ini kita biarin aja dulu guys, kemudian kita bikin folder namanya page. Habis itu kita bikin file namanya login ya, login, karena kita bakalan apa sih namanya bikin templating. Jadi login.jsx, habis itu kita bikin register.jsx. Mungkin video ini bakalan agak sedikit lama guys ya, cuman ya nggak apa-apa lah, kita sambil belajar juga guys ya. Home.jsx, jadi di dalam page ini ada tiga file namanya home.jsx, login.jsx, register.jsx. Nah kemudian kita bikin folder lagi namanya layout. Habis itu kita bikin di sini new folder, new folder lagi, new file namanya layout.jsx sama footer.jsx, footer.jsx. Sip, ini rename nih, L-nya huruf gede. Nah, kalau udah guys, kalau udah kayak gini ya, kalau udah kayak gini kita langsung ke bagian ini aja, kita langsung ke bagian login ya. Kalian buka lagi yang tadi kalian udah download ini Stisla. Kemudian kalian ambil yang bagian out nih, out login.html. Kalian copy aja guys. Atau enggak mungkin gini ya kali ya. Kita bakal ke master dulu. Habis di master ini kan ini lumayan banyak nih, ada div class wrapper dan lain sebagainya. Ini kita copy aja nih dari div id app. Ini kelihatan nggak? Nah ini nih dari div id app ini kalian copy sampai paling bawah guys ya, sampai end div yang ini nih. Kalian copy aja. Kemudian kalian paste di bagian layout.csx. Di sini kita rfce dulu guys ya, rfce. Jadi biar ada namanya nih layout kayak gini. Kalau udah ini kita kasih nama functionnya layout aja. Kemudian ini juga layout.
Nah, ini div ini biarin, kemudian ini kita copy ya, ini kita copy, salah tadi ke ini. Oke, dari div ID app ya guys ya, dari ada div paling atas sampai div paling bawah, kita paste di sini. Nah, ini kan banyak yang error guys ya, banyak yang error. Kalian bisa download apa sih namanya, extension, yaitu HTML to JSX ya guys ya. Jadi biar lebih mempersingkat waktu kita untuk ngebuat codingannya guys. Jadi misalkan contoh ini kan masih error kayak gini, ya udah kita iniin aja, kita blok, kemudian kalian klik kanan, habis itu cari paling bawah convert HTML to JSX. Kalau misalkan kalian udah install extension ya guys ya, kita tunggu activing extension. Nah, tip udah jadi guys. Nggak ada error lagi, jadi udah enak banget guys. Sekarang ngoding tuh apa sih namanya, nggak kayak dulu loh, nggak kayak zaman dulu harus apa sih namanya satu-satu nyariin dan lain sebagainya. Oke, ini udah ya untuk JSX-nya. Mungkin ya ini kalian bisa apa sih namanya sesuai kemauan kalian. Kalau misalkan templatingnya ada di sini, cuman ini bakalan gua zoom out dulu guys ya. Jadi biar kelihatan nih apa aja yang gua perluin dan apa aja yang enggak gua perluin gitu. Oke, di sini div class main wrapper. Wrapper ini perlu nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Nap, kemudian form, ini juga oke. Jadi di sini mungkin agak lama di bagian ini aja kali guys ya. Ini nggak apa-apa deh, kita adain aja dulu guys ya untuk ininya. Cuman kita memperapih aja dulu, rapihin codingannya guys. Jadi biar ya nggak terlalu kelihatan jelek-jelek amat lah gitu. Dan ini button, terus itu ini div class ini juga ya. Ini kemana ini divnya? Coba kita cek. Oke, ini kita coba kayak giniin. Habis itu kita coba ini. Oh, ini nggak perlu nih kayaknya nih dari div class ini nih. Terus ini kita nggak perlu. Jadi dari div ini guys ya, atau enggak dari form deh, dari form ini kita nggak perlu nih. Kita nggak perlu, perlu nggak ya form ini ya? Kayaknya ini aja deh guys. Dari div ini, div class search element, ini kita delete aja. Ini nggak perlu. Kemudian untuk li-nya, Google search, biarin aja deh. Kalau yang ini form ini biarin aja dulu. Kemudian apa lagi nih? Habis itu kita ke ini uli. Nah, ini message ini nggak penting ya. Message ini nggak penting, kita delete aja ya dari li ke li lagi. Kemudian untuk message ini masih nggak penting, kita delete. Habis itu di sini ada aset ya, aset. Oh, ini nih, ini Hai Ujang. Login ini nih, ya ini biarin aja dulu, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa guys. Untuk apa sih namanya di sebelah kanan. Jadi ini image-nya biarin aja dulu guys, biarin aja image-nya kayak begini ya guys ya. Nanti paling ada perubahan sedikit. Coba kita cek lagi div yang ada di sini. Oke, ini udah oke banget. Profile ini kita nggak perlu kayaknya sih guys. Profile ini kita nggak perlu. Kemudian aktivitas, setting, sama logout. Mungkin nanti logoutnya kita bikin di menu paling bawah aja guys, di sidebar. Jadi nggak perlu lah ini. Kemudian ini cukup sih kayak gini aja. Itu sip. Ini kita giniin. Nah, kayaknya udah ya. Oh, ini divnya biasa kayak gini. Kita coba sambungin aja. Oke, ini ul. Ini kemudian ininya nav. Nah, kemudian ini layout menu. Nah, ini untuk layout menu ya. Untuk layout menu ini kita rapihin aja dulu guys. Div class slide. Nah, ini slide include layout menu nih. Include layout menu berarti ini biarin aja dulu. Kemudian ini untuk div class ini aside ya. Ini slide. Kemudian ini main content ini kita taruh sini aja dulu. Kemudian ini footer ya. Oke, biarin aja dulu guys ya, ini kita biarin aja dulu, jadi nanti kita rapihin lagi guys. Nah, setelah menunya ada. Oke, ini udah sih, harusnya ini udah cukup lah. Kita delete ns nya, div class id app. Oke, sip. Ada lagi nggak?
bungkusan div yang gak ke ini. Kita coba version ini 2023. Kemudian main konten ini kita kasih konten aja kayak gini dulu sementara. Kemudian copyrightnya kita ganti jadi 2023, misalkan 2023. Habis itu di class name design by Aharep, di sini biarin aja, atau enggak kita dilihat aja design by Stisla. Oke. Konten. Nah, kalau udah di sini ini assign menu ya. Menu berarti adanya di layout menu. Oke, kita cari lagi guys. Di layout menu, coba layout menu.html. Nah, ini dia. Kita copy aja semua. Kita paste di bagian assign ini. Kita taruh di sini ya. Ini kita delete. Habis itu kita paste. Nah, ini lumayan nih banyak errornya. Cariin aja guys. Kita cari menunya ini yang biasa aja sih. Nggak perlu yang terlalu ribet-ribet banget. Ini yang di bawah dashboard ini kita delete aja karena nggak penting. Habis itu starter, kita cari yang menu satuan aja guys. Kita cari menu satuan, mana ya menu satuannya? Waduh, nggak ada lagi nih guys. Menu satuannya widget, biasanya ada sih satu, dia tuh namanya widget biasanya. Menu satuan, nah ini dia nih, ada nih blank nih, blank. Kita copy aja, kita cut aja deh. Kemudian ini kita delete aja semuanya. Nah, ini pakai drop down semua rata-rata. Kita delete aja semuanya guys ya. Kita delete sampai bawah menunya, sampai ke bagian documentation ini nggak perlu. Oke, ini biarin aja starter sama dashboard. Sip. Ini biarin error dulu guys, gak apa-apa error. Ini kita kasih ul lagi di sini, flash ul. Habis itu di bagian dashboard ini kita kasih, nah, oke, sip. Ini kelas ini nggak perlu, li kelas Aharep link. Oke, kalau udah ini kayak begini ya, kita bikin ke bawah aja kali guys, jadi biar kelihatan kalian juga. Nah, kayak begini. Nah, ini kita bikin gini, sip. Kemudian untuk ininya apa ya, mungkin ininya dashboard ya. Ini gue zoom lagi deh. Ini li, ini kan kita pakai Aharep, kita ganti jadi link. Habis itu ininya tuh home, kemudian ininya juga home. Kita var ya, kita pakainya var ya, var home, dashboard aja, dashboard atau enggak home boleh deh, home. Kemudian untuk di bawahnya ini kita kasih, untuk starter ini kita ganti jadi komponen. Habis itu kita taruh sini, kita taruh sini. Ini kita kasih mahasiswa. Ini kita kasih data mahasiswa. Kemudian di sininya logout, logout. Habis itu ininya tuh-nya ini nggak perlu guys ya, karena kita bakal pakai handle logout. Mahasiswa ininya users. Kemudian logout, sign out, out. Nah, jadi nanti kalau misalkan untuk si menu admin ini dia bakal bisa akses menu data yang mahasiswa untuk loginnya nanti guys ya. Jadi kalau misalkan untuk si usernya nanti dia nggak bisa akses data mahasiswa. Itu aja sih sebenarnya. Div class main content. Nah, main content ini nggak perlu guys. Main content ini kita, atau enggak gini guys, nanti biarin aja dulu. Ini footer ini kita cut aja guys. Kita cut, kemudian kita paste di footer. Kita rfce dulu. Habis itu di sini kita paste. Oke, harusnya sih udah aman ya. Mudah-mudahan aja nggak ada error guys. Jadi biarin aja dulu kayak begini puternya guys ya. Sip. Nah, kalau udah guys, ini layoutnya harusnya udah ya. Layout udah, main konten biarin aja dulu. Kemudian apa lagi ya, aset. Nah, aset image avatar ya, aset image avatar ini paling kita ambil aja guys dari si aset. Kemudian kalian ke image. Habis itu kalian ke avatar, ambil yang avatar min1 png ini. Kemudian kalian paste di bagian src, paste aja di luar sini. Habis itu kalian bisa di sininya import,
profile from di sini avatar. Nah, gini kita kasih keluarin dulu dari ininya avatar, kemudian 1.png. Oke, sip. Terus itu di src nya ini kita kasihnya gini aja, ini titik dua, titik duanya nggak perlu, kita ganti jadi profile. Oke, kalau udah ya, ini udah sih harusnya sih guys. Coba ya, gua zoom out dulu. Ini harusnya udah. Kemudian ini paling kita ganti jadi link lagi. Ini harap ini nggak perlu. Mungkin to-nya ya kita kasih to ini aja, home. Atau nah ini kita ganti jadi react app aja, react app kayak gitu. Kemudian ininya RA. Kemudian ininya kita ganti jadi menu home aja kali ya. Jadi ketika diklik nanti logonya bukan ke menu mana-mana, jadi langsung ke menu home. Seperti itu guys. Jadi ini untuk menunya nih ya, dari div class main sidebar ini sampai sini, ini menu. Kemudian ini untuk atasnya ini untuk navbarnya, navbarnya ini. Oke, paling udah sih, harusnya ini udah cukup guys ya. Ini harusnya udah cukup kayak gini. Coba kita coba cek lagi guys ya, ada div yang kurang nggak? Ini nav udah oke. Div kayaknya ada div yang kehapus deh guys ini. Div ini, kemudian ini div. Iya ada div yang kehapus ini guys. Kita tambahin aja satu div. Oh error ya. Berarti nggak ada div yang kehapus, aman semuanya. Div class navbar background, mungkin kita kasih divnya di bagian sini kali ya. Error nggak? Oh error ya. Oke berarti emang nggak ada guys, emang nggak ada yang ini ya, berarti emang nggak ada yang harus diubah lagi. Kayaknya ini untuk layoutnya udah oke, kemudian footernya juga udah oke kayak begini. Apalagi guys ya, mungkin nanti div id app ini kita bakal pindahin guys ya. Kemudian kita langsung masuk aja kali ya ke login.jsx. Kita bakal copy yang ada di bagian out login yang biasa ya, kita copy aja semua, apa-apa semua aja dulu. Kemudian rfc biasa, kemudian di sininya kita paste, langsung kita block all, habis itu convert html to jsx. Kalau udah ya udah kelar. Ini divnya apa? Oh nggak ada ya, nggak ada guys, berarti ini nggak perlu pakai div, tapi biarin aja deh nggak apa-apa. Section, nah di div ini guys, div ini kalian ininya ambil aja nih, div id app ini kalian cut, habis itu kalian paste di sini. Kemudian untuk apa lagi ya, ini nggak perlu kan ya, delete. Habis itu kemudian sama ini div class main content ini kalian cut, kemudian kalian paste di sini. Habis itu ini div ini kita cut juga, pembungkusnya kita cut, kita hapus saja. Habis itu kalian kasih di bagian, oh ini udah ada nih, kemudian kalian kasih di bagian paling bawah nih. Set. Nah dah, ini harusnya untuk loginnya udah aman guys ya, loginnya udah aman. Jadi nanti untuk apa sih namanya, semuanya juga kayak gitu guys. Buat bagian home nanti seperti itu juga guys ya. Jadi ya kalian tinggal sesuaiin aja sih, kalau misalkan untuk yang desain ini guys ya, kalian tinggal sesuaiin sesuai sama kemauan kalian seperti apa kayak gitu guys ya. Jadi nanti kan apa sih namanya, ketika di running ya tinggal dilihat aja guys. Ini kita kasih silahkan login. Silahkan di sini. Oke. Untuk class headernya ya. Dan ini card body kita masukin ke sini, form method. Mungkin form method ini kita udah nggak perlu guys kalau di apa namanya React ya. Action juga no validate ini nggak perlu, kita ambil class name-nya aja. Kemudian udah sih, ini udah oke sih. Label HTML4, jadi nanti kita bakal pakai ini ya, kita bakal pakai username karena kita nggak pakai email, tapi ininya kita ganti jadi username. Habis itu type-nya juga kita ganti jadi tag. Kemudian invalid feedback ini nggak perlu guys, invalid feedback ini nggak perlu. Ini kita masukin ke sini aja.
Habis itu tab index ini nggak perlu, require autofocus nggak perlu juga. Kemudian ininya username HTML4 nya ID. Oke, harusnya sih udah sih kayak gini. Kemudian password satu lagi, tambahin password di sini, password dan ID password, type-nya password, di sini juga password. Untuk name-nya juga kita kasih password. Kita kasih placeholder kali ya guys ya. Kita kasih placeholder password. Kemudian ini kita copy aja placeholdernya, kita paste di sini. Kita kasih nama username. Oke, bawahnya kalian delete aja guys. Ini udah nggak perlu. Remember me nggak perlu. Kemudian untuk loginnya biarin aja kayak gini. Button type submit, tab indexnya kita delete aja. Kemudian ini login ya. Ini kayak begini. Kemudian ini juga ke sini. Ini jadi ini sengaja guys gue satu-satu biar kalian juga ngikutinnya nggak terlalu inilah. Jadi sengaja, makanya kenapa kalau misalkan gue bikin tutorial itu gue rapihinnya satu-satu. Login with social media ini nggak perlu. Kemudian div ini nggak perlu. Div ini nggak perlu. Habis itu kita coba cek div ini kemana nih. Oke, ke situ. Kemudian ini ke bagian mana? Ini. Oh, ini bagian sini guys. Ini bagian sini udah benar. Oke. Tapi ini udah oke sih. Oh, ini kita giniin aja karena ini header ya. Ini kita pencet alt aja guys biar langsung apa namanya semuanya gitu. Ini kalau misalkan sebenarnya templating tuh hal yang boring sih guys. Kalau misalkan di tutorial tuh sebenarnya gue juga rasanya kayak boring gitu untuk templating tuh. Kayak ya udah emang apa sih namanya, dia tuh cuman nyusun-nyusun template aja. Kemudian don't have account kita ganti jadi belum punya akun. Cuman kalau misalkan nggak ada templating kayak gini guys, agak repot juga guys buat apa namanya, kalau misalkan tutorial kalian misalkan pengen pakai yang HTML, kemudian diinihin juga ke apa sih namanya, pengen pakainya template HTML tapi untuk React.js gitu. Cuman kalau misalkan nggak ada tutorialnya ya agak repot sih sebenarnya. Gue juga dulu apa sih namanya pada saat belajar templating CRA ini agak repot guys karena belum tahu lah apa sih namanya cara templating seperti ini. Tapi kalau misalkan udah tahu itu udah enak guys. Walaupun boring ya sebenarnya, belajarnya itu emang lumayan boring guys kalau misalkan templating itu sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi guys, yang namanya juga kita belajar, kita bakalan dapat ilmunya buat nanti juga ke depannya guys ya. Jadi mau nggak mau kita harus ikutin berdasarkan perkembangan zaman juga guys ya. Ini harusnya oke sih. Oke, kemudian oke. Walaupun agak boring juga nggak apa-apa, pelan-pelan lah. Yang namanya juga kita belajar, kita sama-sama belajar guys. Ini emang sebenarnya kalau channel edukasi ini jarang sih orang-orang pengen nonton dan lain sebagainya karena memang untuk ininya juga apa sih namanya, terkadang secara penjelasan atau kayak gimana pun ya emang terkesannya gitu ya, terkesan boring. Gue juga kadang kalau misalkan ini sedikit curhat aja guys ya, kadang kalau nonton bapak-bapak India gitu ya, kalau misalkan emang tutorial dari Stack Overflow gitu udah nggak ada, kemudian misalkan contoh di Stack Overflow itu udah nggak ada gitu, nggak ketemu, kita ke YouTube ya, kalau misalkan nemunya orang luar ya emang adanya di orang luar gitu guys, mau nggak mau belajar dari orang luar, entah itu dari orang India atau dari orang Inggris ya, sebenarnya banyak juga sih cara belajar itu kayak gitu guys ya. Jadi ya mau gimana pun tetap sabar guys kalau belajar itu. Di sini kita kasih BR aja kali ya. BR. Oke. Kalau udah guys, ini kan udah nih ya, loginnya udah. Kita lanjut lagi guys ya ke tutorialnya. Kemudian kita ambil dari outregister.html, kalian copy aja semua.
kemudian kalian paste di register.html, kita rfce dulu. Habis itu kalian kita paste di sini, kemudian kita ini lagi blok convert to html to jsx, kemudian login ini kalian div id app-nya, kemudian sama div class main content ini kalian copy, kalian paste di sini. Nanti kalau misalkan ada error guys, ada error di class main content ini, kita bakalan ini aja, kita bakalan apa sih namanya, hapus di class main content. Harusnya sih, kayaknya sih kalau menurut gua ada error sih dari segi tampilannya ya, bukan dari segi ininya. Dari segi tampilannya kayak nggak sinkron aja, seperti itu kayaknya. Cuman ya kita lihat aja lah. Ini import link deh, import link from React Router DOM. Kemudian di register juga kita copy aja ini link ini, kita paste di sini. Habis itu di layout juga kita tambahin link. Salah. Oke, di register ini lumayan banyak sih guys. Suatu hal yang boring nih kalau misalkan kita lagi templating sistem tuh. Ini tapi ini kita bakalan pakai yang biasa aja lah. Ini kita kasih BR aja lah, ini nggak perlu foto-foto, ini nggak perlu, kita kasih BR aja satu. Ini sebenarnya belajar programming itu guys ya, ini kita sambil ngobrol aja kali ya guys ya. Belajar programming itu emang sebenarnya kalau misalkan lu nggak konsisten tuh ya nggak bakal bisa sih kalau menurut gue pribadi guys ya, karena gue udah ngalamin terkait dulu tuh gue nggak pernah konsisten lah belajar di suatu bidang program, tapi ya gitu nggak ada hasilnya gitu guys, cuman ada capeknya doang, nggak ada hasil, nggak ada apa. Cuman ya setelah gua pas itu kerja gitu guys ya, kerja dan apa namanya, hidup di dunia kerja gitu ya, dunia kerja programming pada saat itu juga gua cuman punya basicnya doang. Basicnya itu cuman punya basic PHP guys, gua nggak punya basic apa-apa lagi, tapi itu walaupun cuman punya basic PHP tapi itu ngebantu gua sih untuk apa namanya, ibarat untuk ngelangkah ke ini selanjutnya lah, ke step selanjutnya. Walaupun memang di perusahaan tersebut pada saat dulu itu mereka menggunakan React gitu, cuman gue cuman punya basic PHP, cuman ya masih bisa kerja di sana. Kemudian gue juga dapat pengalaman di sana, cara kerja secara tim dan lain sebagainya, itu udah termasuknya sebuah pengalaman yang lumayan mengesankan lah menurut gue. Jadi gue bisa belajar di sana sama senior dan lain sebagainya yang bisa ngebimbing gue sampai sekarang ya, kayak gitu. Paling ya oke lah, paling itu aja sih pengalaman-pengalamannya. Kita lanjut lagi ngoding aja kali ya guys ya. Oke, kita lanjut ngoding di sini. Ini divnya kemana nih? Ini metodenya nggak perlu. Ini kayaknya ada yang kehapus. Mungkin div class name row ini kita kasih aja, kemudian di bawahnya kita kasih gini, div class name all 6. Habis itu di sininya kasih div class form group. Sebenarnya sih lebih lebih simpulan kayak gini guys, kasih call 6 kayak gini. Cuman kalau gue pribadi sih lebih sukanya kayak gini, jadi biar lebih ini aja sih, biar lebih rapih gitu. Nah, ini misalkan contoh ini callnya yang berapa, ini yang berapa gitu, jadi biar ketahuan nama lengkap di sini. Kemudian kalian kasih ID, input type text, ini kita kasih nama lengkap. Mungkin ini simple aja dulu ya, nama lengkap. Kita autofocus nggak perlu, kita kasih required aja. Kemudian mungkin sama placeholder satu lagi, biarin aja itu error guys, nanti kita benerin. Nama lengkap. Oke, kalau udah kita copy aja guys, ininya kita copy, kemudian kita paste di sini, kita ganti jadi role, kemudian ininya juga role. Ini kita ngoding cepet nih guys, kita ngoding cepet coba ya. Select class
form control, kemudian name-nya role itu required, jadi biar videonya tuh nggak terlalu lama-lama banget lah. Action value ini nggak perlu, hidden pilih role, kemudian di sininya role-nya itu admin sama user ya. Action value admin, kemudian di sininya admin, kita copy aja. Habis itu kita kasih di sininya user. Oke. Untuk di bawahnya ini kita bakal copy yang bagian ini, di class call pakai di sini, kemudian di sini kita ganti jadi username, dan ininya username, oke. Sip. Habis itu di sininya kita kasih password untuk placeholder, kemudian ininya name-nya password. Ini kita delete, dan di plus email ini nggak perlu. Nah, masih ada error nggak? Gitu. Kita coba cek dulu di plus row ini kemana. Oke. Ini kayak ada div yang kehapus sih. Div plus row, div ini di plus, ini kemana? Plus body. Oke. Ini register, kemudian ininya juga udah oke banget. Habis itu ini card ya. Ini apa ini? Oh, ini div class yang register ya, register. Dan ini form. Apalagi ya? Div class row. Ini biarin aja kayak gini guys. Kemudian ini div yang paling atas. Ini kita lihat aja. Ini card udah ada ya. Oh, card ya ada guys. Kita kasih div aja sini. Ini kenapa formnya kayak begini ya? Masih coba metodenya dulu. Masih error guys. Ini ada yang kehapus ini kayaknya. Div class card body. Mungkin ini kita cut aja kali. Udah benar tuh. Div class card body. Nah, ini kan div class card body-nya. Kemudian ini div ini. Nah, oh, div ini nggak perlu guys ya. Ini div ini ada. Ini metodenya delete aja lah, nggak penting. Nah, oke. Nah, ini videonya mungkin agak panjang guys ya, sorry banget guys, karena emang templating tuh sebenarnya lumayan boring lah. Sebenarnya gue udah nyiapin sih apa sih namanya terkait template-nya seperti apa gitu guys, cuman gue di sini pengen mulai dari awal lagi aja gitu guys. Jadi biar apa sih namanya, biar kalian juga paham lah cara penggunaan sebuah extension dan lain sebagainya. Jadi di sini juga gue ngasih tahu extension HTML to JSX itu untuk mempermudah guys sebenarnya buat ngubah sebuah apa sih namanya, yang tadinya desainnya itu HTML kita rubah guys jadi desainnya itu yang apa sih namanya jadi JSX lah. Ini divnya hilang, kemudian div ini mana lagi, ini kita delete aja nih semuanya, kita delete aja dulu guys ya, biarin aja error. Kita kasih slash div lagi, ini slash div kan, ini kita coba card body ini kan di sini, kemudian row ini di sini, di situ card header, ini card biasa, habis itu ininya biasa juga. Oh, ini guys, di sini
Kemudian ini section login yang ada di sini kita taruh di sini. Nah ini enggak ada row. Oh ini row. Ini row berarti kita taruh sini. Dan ini satu lagi slash div. Kita taruh sini. Habis itu section ya. Slash section. Kemudian slash div lagi. Dah. Kita gini lagi. Sip. Oke. Kemudian satu lagi kita tambahin guys. Class footer. Ini kan card body ya. Kita tambahin di sini. Div. Wah, filter lagi. Class card footer. Jadi sini kita kasih yang ada di login. Kita copy aja. Sudah punya akun. Kita bakal login. Sip. Nanti kalau misalkan ada yang kurang bagus ya kita tambahin lagi guys biar lebih bagus gitu. Oke, ini udah sih guys, register udah aman. Kemudian kita langsung masuk ke home.jsx ya. Home.jsx ini kita bakal ambil dari si bagian apa nih, kita ambil dari si modul, atau enggak gua copy aja deh dari yang gua udah ada ya guys ya, biar nggak terlalu lama juga videonya karena ini udah lumayan lama sih kalau menurut gua. Home.jsx. Nah di sini kalian bisa layout ini, import layout. Di sini kalian bisa layout, habis itu layout ininya kita ganti jadi footer. Oke, kemudian ini udah, footer juga udah. Layout di sini kenapa nih error? Biarin aja guys error guys. Ini kadang emang suka kayak gini sih. Coba ya, kita coba cek. Set layout, set. Ini ada tuh masih error anjay. Import layout. Ini errornya di mana ya? Biarin aja dulu guys, gak apa-apa lah. Nanti juga bakalan ketahuan sendiri. Jadi kayak gini guys ya untuk dashboardnya. Oke, kalau udah kita bakal langsung masuk aja ke bagian app.csx. Ini kita delete aja semuanya. rfsce lagi. Kemudian di sini kita bikin import root, import browser root, kemudian root, satu lagi root. Dan situ di sini kita bakal bikin importnya lagi, import login from page, kemudian login. Ini di sini kita copy paste aja guys. Register sama home. Register, kemudian home. Register kita copy paste, home copy paste. Di sini kita ganti jadi browser root. Kemudian di sininya kita ganti jadi root. Habis itu di sininya kalian bisa kasih root. Pet pet ini kita kasih ini. Kemudian elemennya kita kasih login itu tutup root. Oke, ini kita copy aja rootnya. Terus salah. paste. Di sini kita bakal kasih register sama home. Kemudian ini kita kasih register, ini kita kasih home. Nah udah, ini di home.jsx ini biarin aja dulu guys. Ini harusnya udah bisa sih di running. Kita coba running guys ya. Coba ya. Nah, kalau misalkan ada error kita coba, nggak apa-apa lah. Ada error itu penting guys. Kita pakai cmd aja ya. Kita pakai atau enggak git base deh, nggak apa-apa. Video frontend. Kemudian npm run dev. Ini videonya udah lumayan lama kayaknya. Oh iya 40 menit anjir. Buat templating doang coy 40 menit guys. Ya biarin lah, nggak apa-apa lah.
Kita coba ya, ada error nggak? Kita cek sambil kita cek sambil ini kita delete aja, kita close aja, kemudian ininya juga kita close, test react. Waduh, ini loginnya nggak ini nih, page login nggak ini, nggak nampil. Kenapa nggak nampil ya dia? Padahal ini harusnya sih nampil guys. Ini kalau misalnya app-nya udah benar, ini browser root. Kemudian ininya kan kita petnya kayak gini, elemen login, kemudian elemen register, elemen home. Habis itu di main.csx nya juga udah benar, app.csx, kemudian index.html nya juga udah benar. Apa nih yang kena? Udah nih bener nih, tampil deh guys. Tampil dia ya. Oke, berarti ini salahnya cuman di bagian log register, div class main kontennya ini nggak perlu. Kita delete aja div class main konten. Kayaknya itu sih masalahnya. Harusnya itu ya guys ya. Div class main konten ini kita nggak perlu. Nah, aman ya guys ya. Belum punya akun register. Oke, berarti registernya mungkin jangan kayak gini guys. Kita bakal bikin di bawah ininya aja kali ya. Di bawah sini. Kita bakal copy aja. Belum punya akun, mungkin kita pakai P. Kemudian class name-nya kayak gini. Habis itu center, belum punya akun. Kemudian ini kita kasih link di sini, link class btn block btn dark register. Kemudian untuk to kita kasih to di sini cut, kemudian kita kasih sini. Jadi lihat ini aja. Kemudian satu lagi kita bakal copy ini, kita taruh di bagian register. Di card footer ini kita kasih kayak gini, sama ininya cuman sudah punya akun, di situ ininya login. Oke, ini cuma templating doang guys, lumayan lama nih. Aduh, agak boring sih emang kalau templating tuh. Oke, ini mt nya kita ganti jadi 3, kemudian register juga kita jadi 3. Oke, nah jadi ini login, kemudian kita register misalkan. Ini class name nya nih, register, coba cek register. Ini form control. Nah, oke ya, aman ya guys ya. Register, kemudian password, register account. Ini kayaknya BR ini nggak perlu deh. Kalau misalkan ada yang ini, coba ya refresh. Nah, ini biar lebih ke atas. Berarti ini yang di login juga BR nya kita hapus aja guys. Ini kayaknya terlalu bawah. Nah, aman cuy ya. Register, kemudian login, sudah punya akun, login. Kemudian kita coba ke home. Kita coba cek guys, error nggak home nya. Kalau ada error sih lumayan seru sih guys. Home, kita coba cek ya home nya. Kan ini kan ada error nih tadi tuh di layout ini, cuman nggak tahu tuh. Nah, home nya nggak error guys ya, paling cuman di bagian layout. Coba ya kita ke layout. Ini kita ganti var, ini ganti jadi fast aja mungkin ya, fast. Nah, oke guys ya, udah aman. Ini nggak perlu. Oke, kalau misalkan yang bagian atas ini nggak perlu. Oke, ini masih ada ininya ya, masih ada drop down ini, AA nya ini nih yang jadi masalah nih. Ah, wes salah guys. Harap ini lumayan ngaruh nih. Sebentar ya. Oke, mungkin ini aja kali kelasnya, data tunggal kelas.
Ini masih sama, kita coba lagi, masih sama drop downnya. Nah, hilang, drop downnya hilang guys ya. Oke, mungkin cukup sekian aja buat tutorial kali ini guys. Jadi ini udah mantep banget. Jadi untuk apa sih namanya, templating sistemnya, untuk login udah bisa, register bisa, home juga tadi udah bisa guys ya. Jadi ya udah, untuk episode selanjutnya kita bakal bikin function login, register, dan juga backendnya sekaligus. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. Halo semuanya, bye bye.